bukan bersyukur. Kalau dapat nikmat dari Allah, dia ngaku kalau itu datangnya dari Allah. Dia berusaha susah payah mengeras keringat mencari nikmat Allah, tapi kemudian dia jalankan dalam maksiat kepada Allah, bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka itu bukan tasyakur, saudara. Makanya saya heran dan aneh kalau ada orang melaksanakan akad pernikahan, setelah akad pernikahan yang dilangsungkan dengan perayaan maulid, dengan pembacaan maulid, tapi setelah akad nikah dia ngundang organ tunggal, dia ngundang joget-joget. Saya mau tanya, kalau organ tunggal yang isi perempuan joget ngumbar syahwat, saya mau tanya, itu ngundang rahmat atau laknat? Jawab yang lengkap, yang nggak jawab jangan-jangan pecinta dangdut. Saya mau tanya, kalau pernikahan atau khitanan atau tasyakuran rumah, setelah akad nikah ngundang dangdut, yang diundang perempuan umbar aurat, saya mau tanya, itu pernikahannya, tasyakurannya dengan cara maksiat macam itu, saya mau tanya, itu ngundang rahmat atau laknat? Rahmat atau laknat? Laknat, saudara. Bagaimana dia mau berkah pernikahannya? Bagaimana dia mau katakan itu sebagai tasyakur? Kalau dia gunakan dia punya rahmat tersebut, dia gunakan nikmat tersebut dengan mengundang murka Allah, jangan bermaksiat kepada Allah, itu bukan tasyakur. Karena yang namanya tasyakur adalah menjaga nikmat tersebut dalam taat kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada kita punya nikmat, kalau kita punya dapat anugerah dari Allah, tapi kita gunakan untuk maksiat, bukan untuk taat, maka itu bukan tasyakur. Kita sedang berlaku kufur, kita sedang kufur terhadap nikmat Allah. Tapi kalau dia digunakan dalam taat kepada Allah, maka itu baru nama tasyakur. Maka poin yang keempat, saudara, poin yang keempat adalah menjaga agar nikmat ini tidak ditumpahkan atau dijalankan kemaksiatan di dalamnya. Baru kita dikatakan bersyukur, saudara. Artinya apa? Enggak, tasyakuran bukan cuma soal khitanan sama pernikahan, enggak, saudara. Ini anggota tubuh kita penuh dengan nikmat, saudara. Allah kasih kita nikmat mata, Allah kasih kita nikmat pendengaran, Allah kasih nikmat kita bisa merasakan segala daripada rasa dalam lidah kita, saudara. Anggota tubuh kita adalah nikmat. Ketika kita mampu menggunakannya dalam taat kepada Allah, menjaga anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah, maka kita telah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mensyukurinya, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah bakal tambah nikmatnya. Tapi wa in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan murka, dan murka Allah azabnya pedih. Artinya apa, saudara? Dalam momentum tasyakuran ini bukan hanya sekedar daripada walimatul hitan, sahibul walimah saja, saudara, yang bersyukur, tapi kita juga diingatkan untuk saling bersyukur nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat agung Allah yang Allah berikan kepada kita, untuk kita diingatkan agar menggunakan nikmat tersebut dalam taat kepada Allah, bukan dalam maksiat. Kalau kita bermaksiat, maka itu tanda kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap bersyukur kepada Allah, siap jaga nikmat Allah, siap taat kepada Allah, siap tinggalkan maksiat kepada Allah. Takbir. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, saudara, mengingatkan kepada keluarga Daud alaihi salam untuk wa'malu ala Daud syukra. Hei keluarga ala Daud, hei keluarga Nabi Allah Daud, maka beramal bersyukurlah kalian. Para ulama bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beramal dalam bentuk rasa syukur? Kenapa Allah enggak mengatakan qulu ala Daud syukra? Kenapa enggak mengatakan katakanlah hei keluarga Daud untuk bersyukur? Karena ada beda antara syukur bil lisan wa syukur bil amal.
Kalau syukur bil lisan itu namanya alhamd. Kita mengatakan dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat berbagai nikmat, alhamdulillah. Itu belum bersyukur. Itu baru sekedar alhamd, memuji syukur pada Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan wa'malu ala Daud syukra? Beramallah hei ahla Daud, ahlu Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Beramallah untuk tanda syukur engkau. Makanya di dalam ayat yang lain, kenapa Allah perintahkan untuk bersyukur, saudara? Karena orang yang bersyukur dikit. Kalau yang cuma mengatakan alhamdulillah banyak, bersyukur dengan lisan banyak, karena gampang, saudara. Jangankan manusia, burung beo, tahu burung beo? Bu, tahu burung beo gak? Tuh burung kalau diajarin tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, kira-kira tuh burung bisa nggak ngomong? Bisa gak? Bisa gak? Bisa jadi tuh burung lebih fasih daripada orang, betul? Betul. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, jangankan manusia, saudara, burung saja bisa, burung saja mampu, karena cuma bicara. Tapi yang Allah inginkan dari kita, saudara, wa'malu ala Daud syukra, beramallah karena dengan amal tersebut tanda syukurmu. Makanya dalam ayat yang lain, saudara, Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang yang bersyukur dari hamba-hamba Allah, enggak banyak. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang dikasih nikmat, ya mungkin sebagian di antara mereka mengakui, tapi berapa banyak yang kufur nikmat kepada Allah. Mereka mengatakan saya dapat nikmat karena saya rajin, saya dapat nikmat karena sayanya kuat. Kenapa saya dapat rezeki? Karena saya yang bekerja. Dia lupa kalau nikmat itu datang dari Allah. Dia lupa kalau itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum menjadi orang yang bersyukur, saudara. Dan berapa banyak orang yang mungkin dia tahu, dia akui itu datang dari Allah, tapi kemudian dia gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Dia lupa taat kepada Allah, dia lupa sholatnya, dia lupa puasanya, dia lupa bayar zakatnya, dia lupa dengan ketaatan kepada Allah. Padahal mata dia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan mulutnya, Allah ciptakan seluruh anggota tubuhnya, saudara. Bayangkan bagaimana Allah ciptakan jantung, dia bekerja tanpa diperintah, saudara. Kita tidur, jantung tetap memompa darahnya, saudara. Bagaimana Allah perintahkan paru-paru kita tetap bekerja walaupun kita tertidur lelap, saudara. Bayangkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang andai kata, saudara, dalam salah satu riwayat dikatakan, andai kata kita mau hitung-hitung nikmat salah satu anggota tubuh, anggota mata saja, saudara, andai kata ditimbang dengan amal ibadah kita, belum tentu kita mampu untuk membayar nikmat Allah tersebut. Artinya apa, saudara? Mari dalam momentum tasyakur ini kita ingatkan diri kita, saudara, begitu besarnya nikmat Allah, tapi berapa banyak kemudian kita lupa nikmat tersebut untuk kita syukuri dengan kita bermaksiat kepada Allah, dengan kita lupa taat kepada Allah, yang akhirnya membuat nikmat demi nikmat Allah cabut, rahmat demi rahmat Allah tutup, gara-gara kita lupa bersyukur dengan tidak menjalankan taat kepada Allah dan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa perlu